Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Manhajul Haq fil Aqidah wal Akhlaq, Manzumah bait-bait karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan, ta'ammal hadakallah ma qad nazamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu. Pelajarilah, perhatikan dan pelajari olehmu, semoga Allah memberimu hidayah. Pelajari apa yang aku telah nazamkan dalam manzumah ini. Perhatian pada orang yang memang sengaja mencari dan menginginkan al-haq. Ini merupakan anjuran dari beliau untuk orang mau mengkaji dan mempelajari isi dari bait-bait manzumah beliau ini, sehingga betul-betul dia memahami apa yang disuratkan oleh beliau dan paham kandungannya, yang kemudian akan meresap dalam dirinya. Hadakallah, ta'ammal hadakallah, pelajari, semoga Allah memberimu hidayah. Ini doa dari beliau untuk orang yang mau membaca dan mempelajari manzumah ini, agar Allah beri dia petunjuk hidayah sehingga dijadikan minal muhtadin, dari hamba-hamba Allah yang terbimbing dalam hidayah. Hidayah atau sebelumnya ini uslub sering digunakan dan dipakai oleh para a'immah dan para ulama dalam kitab dan karya mereka atau penyampaian mereka. Doa-doa kebaikan bagi orang yang mau mendengar, membaca, mempelajari. Seperti Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ta'allam rahimakallah, i'lam rahimakallah. Pelajari, ketahui, semoga Allah merahmatimu. Di sini beliau Syekh Sa'di, hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah, menunjukimu jalan hidayah. Doa ini penting karena dengan itu tampak jelas kalau kamu benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang yang kamu dakwai, yang kamu nasihati. Terbukti kamu bahkan mendoakan baik baginya, semoga Allah merahmatimu,
Semoga Allah memberimu hidayah. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkaimu dan semisalnya. Sehingga akan menjadi sebab terbukanya hati orang untuk mau menerima dan mengikuti dakwah yang mulia ini. Adapun hidayah, kata Ibnu Rajab rahimahullah, hidayah ada dua macam. Yang pertama, hidayah secara mujmal, global, yaitu hidayah Islam dan iman. Dan itu ada pada setiap mukmin. Allah beri dia iman, Allah beri dia Islam. Yang kedua, hidayah mufassalah, lebih terperinci. Hidayah secara detail, yaitu hidayah untuk paham, mengenal dan mengetahui rincian tiap bagian-bagian iman dan Islam. Ditambah lagi hidayah yang terperinci ini, Allah beri dia kekuatan dan pertolongan untuk bisa mengamalkan semua itu. Jika itu kebaikan, ma'ruf, perintah, dipermudah baginya, dia amalkan. Jika itu mungkar, kejelekan, larangan, diberi kekuatan dia untuk menjauh dan meninggalkannya. Maka hidayah semacam ini dibutuhkan oleh setiap kita, siang dan malam, setiap waktu. Oleh karena itu, kita diperintah untuk baca dalam setiap rakaat kita dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Dalam rawatib, qabliyah, ba'diyah, setelah faraid 17 kali paling tidaknya. Belum lagi itu rawatib, belum lagi itu duha, qiyamul lail, witir. Bahkan sholat yang tanpa rukuk, tanpa sujud pun, sholat jenazah, tidak lepas dari ini, ihdinas siratal mustaqim, dibaca. Dan rukun dia di dalam sholat, bacaan Fatihah. Oleh karena itu pula Rasulullah SAW sering mengucapkan doa di malam hari, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard
anta tahdi baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Allah Rabb kulli syai'. Tapi secara khusus 3 malaikat alaihimussalam yang mulia ini disebut Jibril, Mikail, Israfil karena ketiganya para ulama sebutkan membawa kehidupan atau ditugasi mengurusi kehidupan masing-masing. Jibril yang pertama, kehidupan yang paling mulia yaitu wahyu, karena dengannya hidup kalbu, hidup hati manusia. Mikail mengatur hujan dan dengannya hidup makhluk, tumbuhan, tanaman, tanah. Dan Israfil dengan tiupannya yang kedua hidup semua yang telah mati, bangkit, hidup untuk mempertanggungjawabkan segala amalannya. Maka masing-masing mengurusi kehidupan. Makanya dikhususkan rububiyah Allah kepada 3 malaikat ini, Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard, engkau yang menciptakan langit dan bumi. Anta tahdi baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang memberi hidayah di antara hambamu dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnik. Maka beri aku hidayah dari perselisihan yang ada. Selamatkan aku dengan hidayahmu, karena engkau yang memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki menuju siratal mustaqim. Maka penting dan dibutuhkan oleh setiap hamba memohon kepada Allah hidayah dalam pengertian ini. Rincian tiap bagian iman, tiap bagian Islam. Ilmiah dalam masalah-masalah ilmiah, akidah, ataupun itu masail amaliyah, masalah amaliyah dalam ibadahnya, akhlak. Dia butuh hidayah Allah. Karena kalau bukan hidayah Allah, tidak ada artinya manusia. Dan itu harus kita sadari, harus kita ingat selalu. Allah sebutkan terkait ahlul jannah, ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Setelah mereka masuk surga, dimasukkan Allah ke dalam jannahnya, mendapat segala kenikmatan di dalamnya. Allah katakan bagaimana mereka bersyukur kepada Allah. Mereka ucapkan seperti Allah sebutkan dalam Quran, wa qalul hamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, kata mereka,
alladzi hadana li hadza. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita untuk ini, untuk mendapatkan jannah. Karena Allah pula yang memberi hidayah kita untuk beramal soleh selama hidup di dunia, untuk beriman, istiqamah. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita pun gak akan terhidayah, gak akan terbimbing dalam hidayahnya laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah yang memberi. Maka itu nikmah diniyah, nikmatul hidayah yang wajib disyukuri dan diingat selalu. Artinya itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ini dan karena itu. Murni itu Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu pula yang di dalam sunnah. Sambil beliau Rasulullah sama sahabatnya menggali parit Khandaq, Rasulullah ucapkan sallallahu alaihi wasallam, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita pun tidak akan tahu hidayah, gak akan berada di atas hidayah ini. Kalau bukan karena Allah, kita pun gak akan bersedekah, kita pun gak akan sholat, dan segenap amal ibadah yang lain. Kita gak akan puasa, kita gak akan ini dan itu. Laulallah. Tapi Allah yang berikan hidayahnya. Di hadis qudsi pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di akhir hadis panjang, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Di akhir hadis itu, ya ibadi, Allah katakan wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Yang ada adalah amal kalian sendiri yang aku catat untuk kalian, yang akan dikembalikan kepada manusia. Catatan rapor itu, apa saja yang mereka perbuat selama hidup. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka kalau dia mendapati kebaikan sehingga dia amalkan kebaikan, ibadah, istiqamah, maka hendaklah dia puji Allah karenanya. Karena Allah yang beri dia hidayah, Allah yang beri dia petunjuk itu, sehingga mencintai yang ma'ruf, mengamalkannya, dan mendapat balasan yang lebih baik di sisinya. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi kalau dia dapati selain daripada itu kejelekan dan azab, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Terkadang orang berada di tengah keluarga yang mayoritasnya mungkin dalam penyimpangan, dalam kemungkaran,
dalam bid'ah, tidak jarang dalam kemusyrikan, ma'asi. Allah selamatkan dia di tengah-tengah keluarganya seperti itu. Hidayah Allah yang berikan kepada yang Allah kehendaki. Maka jangan kita anggap karena kelebihan diri kita, bukan karena kecerdasan kita. Ada orang yang jauh lebih cerdas dari kita, banyak. Tapi hidayah tidak diukur dengan semua itu. Dengan demikian, hidayah berarti menjalani thariqul haq, jalan hak, jalan kebenaran ini. Maka alaihi Rasulullah wa ashabuh, berusaha seorang hamba mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dalam beragama. Dan tidak hanya itu, as-sabat ala dzalik, bagaimana dia istiqamah, tegar di atas itu, kokoh, teguh, tidak berubah-ubah sampai ajalnya datang menjemput. Itulah hidayah. Ya, semacam itu kalau bukan dari Allah, tidak akan bisa manusia dan hamba melakukannya. Innama hiya taufiq. Maka perkaranya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, beliau mendoakan agar orang itu mendapat hidayah dari Allah karena sangat dibutuhkan. Ta'ammula man qatlil haqqi yaksidu. Jadi pelajari olehmu nazm ini, manzumah ini, pembelajaran orang yang memang menginginkan al-haq. Artinya ketika Anda mempelajari manzumah ini, pelajari dalam keadaan Anda menginginkan al-haq dan mencarinya, maka insya Allah akan Anda dapati al-haq dalam manzumah ini. Akan Anda pahami al-haq itu seperti apa dan bagaimana. Sekali lagi, ini juga dari muallif Syekh Sa'di rahimahullah mengingatkan kita pentingnya arti dari niat. Apa yang kamu maukan, apa niat dan tujuanmu, itu penting. Karena berapa banyak orang niatnya mungkin sekedar baca atau memperluas cakrawala dia, menambah perbendaharaan keilmuannya mungkin, tapi nggak ada niat untuk memahami hak, mencari hak untuk dia amalkan, nggak ada. Bukan itu tujuannya.
Wa innamal a'mal binniyat. Dan seperti Rasul sebutkan, amalan orang masing-masing tergantung niatnya. Apa tujuanmu? Apa niatmu? Belajar, membaca. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hidayah atau al-hadyu atau al-huda yang sempurna mencakup kandungannya tauhidul matlub, mengesahkan al-matlub yang dicari, wa tauhidut talab, mengesahkan, menyatukan pencarian, wa tauhidut turuq al-musilah, dan mengesahkan pula jalan atau cara untuk menyampaikan kamu ke sana. Maka banyak dari manusia terhalang. Ini masih Ibnul Qayyim. Banyak manusia terhalang dari tujuannya, nggak sampai, karena mempersekutukan dalam 3 perkara ini. Atau dari sebagiannya. Yang pertama, imma dia karena mempersekutukan al-matlub, keikhlasannya rusak. Yang dia cari, yang dia inginkan ada selain Allah. Yang kedua, mempersekutukan at-talab dalam pencarian, dan ini menafikan kejujuran dan azimah. Azimah itu kesungguhan, keseriusan, kesungguh-sungguhan. Mendua. Dan yang ketiga, mempersekutukan jalan yang mengantarkan dia ke sana. Maka yang pertama, menjerumuskan orang dalam syirik atau riya, wal'iyadzubillah. Yang kedua, menjatuhkan orang dalam maksiat atau bermalas-malasan, enggan untuk semangat dalam ibadah dan dalam ketaatan. Dalam pencarian dia kurang memperkuat kejujuran dan azimahnya, hingga milih malas, duduk, nggak ada gairahnya, nggak ada semangatnya, nggak ada mujahadahnya dalam beribadah dan beramal saleh. Malas. Atau justru dia melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, menjerumuskan orang dalam kebid'ahan
dan hal-hal yang menyalahi sunnah. Karena salah satu dari tiga ini atau semuanya, orang terhalang untuk bisa sampai kepada tujuannya, ridha Allah. Maka kembali kepada awal, kata Ibnu Qayyim, mengesahkan al-matlub, menjaga dirimu dari segala kemusyrikan dengan berbagai bentuk dan macamnya. Esahkan yang kamu cari, yang kamu inginkan, tujuanmu. Yang kedua, mengesahkan at-talab, pencarian, melindungimu dari kemaksiatan dan kemalasan. Karena kejujuranmu membimbingmu, azimahmu, azm, mendorongmu untuk sungguh-sungguh berbuat, beribadah, beramal soleh, semangat, dan mengesahkan jalan, melindungimu dari kebid'ahan. Syaitan, kata Ibnu Qayyim, memasang jebakannya, memasang perangkap di ketiga-tiganya. Imma dalam keikhlasannya, dalam niatnya, ya pasang jebakan agar manusia kena di situ, rusak ikhlasnya. Atau pada yang kedua, rusak kejujuran dan azamnya, malas atau maksiat, ya pasang jebakan di situ pula. Dan yang ketiga, dia pasang jebakannya pada at-tariq, bagaimana agar manusia terjebak dalam bid'ah-bid'ah. Kalau kita memperhatikan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan lebih memahami makna ini. Salah satu doa yang sering Rasulullah SAW baca dan pantas untuk kita sering membacanya pula, kita sangat membutuhkannya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Al-hadis. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabata fil amr, untuk tetap teguh istiqamah dalam perkara ini, perkara agama, perkara hidayah, untuk tetap sabar, tetap istiqamah. Karena seperti tadi, Allah yang tentukan. Hati manusia lemah dan banyak sering terjadi padanya perubahan bolak-balik.
wal azimata 'ala rusyd, dan aku memohon padamu pula al azimah, kekuatan, azm, 'ala rusyd, di atas jalan yang lurus, di atas hidayah. Hadis diriwayatkan Nasa'i, juga Tirmidzi di dalam sunan mereka, dan disahihkan oleh Albani dalam sahihahnya. Doa ini penting, atau di awal lebih mengenal. Di awal hadis Rasul katakan, ini diajarkan kepada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah katakan, ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas iktanazu adh-dhahaba wal fiddah faqnuz haula'il kalimat, atau di lafaz lain fa'akthir haula'il kalimat. Wahai Shaddad bin Aus, ketika kamu melihat orang berlomba-lomba dan semangat mengumpulkan dan memperbanyak emas dan perak, harta perhiasan dunia, materi, maka kumpulkan olehmu atau perbanyak olehmu kalimat-kalimat ini. Doa ini kemudian Rasul ajarkan. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Dua potongan pertama yang Rasulullah katakan tadi, as'aluka tsabat fil amr, itu pula taufik dari Allah. Makanya kita diperintah untuk banyak doa. Kumpulkan, layaknya orang mengumpulkan emas perak, terus semangat nambah dan menambah, maka tambah olehmu, kumpulkan olehmu terus menerus doa ini. Kamu baca atau fa'atsir, perbanyak. Karena kita butuh, dan Allah yang tentukan. Wal azimata 'ala rusyd, agar diberi azimah oleh Allah di atas ar-rusyd, di atas jalan kebenaran ini, diberi kekuatan, kejujuran, kesungguhan, keseriusan, azimah. Kenapa? Karena betapa seringnya, nasallallahu al-afiyah, orang itu tahu al-haq, paham, tahu dalilnya, bahkan
pinter bahkan, cerdas, brilians, ngerti, tapi tidak ada azimah. Ketika hilang azimah, maka nggak ada kesungguh-sungguhan untuk mengamalkan kebenaran ini. Tidak ada kecintaan kepada al-haq ini, tidak ada kecemburuan padanya untuk mengamalkannya, mendakwahkan, memperjuangkannya. Hilang azimahnya, sehingga santai saja dia biarkan apa yang terjadilah. Tidak peduli. Atau sebaliknya, orang itu gampang untuk tahu itu batil dan berapa banyaknya. Ngerti dia, tahu itu batil, ngerti syubhatnya, paham. Tidak sedikit bahkan banyak orang itu bukan karena lemah kemakan syubhat, bukan, jangan kalian kira. Artinya karena syubhatnya sangat kuat, karena rumitnya masalah itu, sulit dan pelik, sangat banyak syubhat padanya, sehingga terpengaruh karena kelemahan ilmu, terpengaruh oleh syubhat itu. Banyak dari mereka bukan tipe ini, bukan orang yang kemakan syubhat, bukan. Kalau kemakan syubhat karena dia nggak jelas, dalam keadaan dia salah kaprah dan rancu. Banyak dari mereka tahu itu batil, paham dia. Dan terlalu banyak bukti, terlalu banyak hujjah yang menunjukkan itu. Cuman permasalahannya hilang azimah darinya. Kehilangan azimah, sehingga tidak ada kesungguh-sungguhan, tidak ada kekuatan untuk dia meninggalkan kebatilan ini. Tidak ada kekuatan untuk dia benci padanya, untuk dia membantah, mentahdzir darinya. Gak ada azimah, hilang. Sehingga tetap saja dia larut, lebur bersama mereka, atau bahkan cenderung malah menutup-nutupi, bahkan lebih lagi meningkat, membela-bela kebatilan tersebut. Azimahnya hilang, dalam keadaan dia tahu itu batil, cuman mendebat saja. Ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimun, seperti yang Allah sebutkan. Mereka tidak menyampaikan padamu perdebatan mereka, kecuali jidal saja. Kasratul kalam bima la ya'ni, banyak bicara dalam perkara yang gak ada gunanya juga buat mereka. Seperti itulah ketika seorang hamba tidak mendapat taufik dari Allah. Nah, yang kemudian Rasulullah sampaikan dalam hadis, ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alaih illa utu jadala. Kemudian beliau bacakan ayat ini, ma darabuhu laka illa jadala,
bal hum qaumun khasimun. Orang itu tidaklah tersesat dari hidayah yang dulunya dia berada di atas hidayah itu. Sudah Allah berikan padanya, tapi tidak dia jaga, tidak dia syukuri, tidak dia jaga, sehingga tersesat pada akhirnya, na'udzubillah. Penyebabnya adalah utu jadala, gemar berjidal, debat-debatan, cekcok, bukan mencari ilmu, bukan mencari kebenaran. Terkait ayat saat Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah, kalian dan yang kalian sembah selain Allah bara api jahannam. Antum laha waridun, kalian semua akan masuk ke situ, jahannam. Alhamdulillah. Kalian dan segala yang kalian sembah, segala yang kalian ibadahi, kalian tuhankan selain Allah. Di ayat lain ketika Allah sebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana Allah melalui lisan Rasulnya menyampaikan kepada Quraisy walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Ketika Isa ibnu Maryam alaihissalam disampaikan kepada mereka, tiba-tiba kaummu, yakni Quraisy, yasiddun. Yasidun itu teriak-teriak dan apa ya? Kalau kamu melihat orang yang berdebat dan merasa menang tapi urakan, itulah yasidun. Merasa dia yang benar. Ketahuan kelemahan lawan bicaranya, ketahuan menurut dia lawan bicaranya salah, atau kalau kemudian dia tertawa teriak-teriak, itu yasidun. Ini misalnya saja ketika lagi bicara dan terjadi seperti itu, dia akan kan makanya dan sudah saya bilang dari awal, makanya seperti itu. Ketika Isa ibnu Maryam disebutkan, sehingga mereka katakan Quraisy, wa qalu a'alihatuna khairun am huwa, memangnya Tuhan kami yang lebih baik atau Isa? Karena ayat tadi sebelumnya Allah katakan antum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kalian dan segala yang kalian sembah selain Allah bara api jahannam.
yang kalian sembah selain Allah. Mereka merasa dapat angin, merasa benar dan merasa bisa menjatuhkan Rasulullah SAW. Sehingga mereka katakan berarti Isa alaihi salam, padahal bukankah engkau wahai Muhammad, kata mereka, dan kami juga Quraisy memuliakan Isa sebagai seorang nabi. Mereka muliakan. Tapi ketika engkau katakan itu bara api jahanam karena disembah selain Allah, apa bedanya, mana yang lebih baik, Tuhan berhala-berhala kami ini, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya, atau Isa? Toh Isa juga dijadikan bara api jahanam karena disembah selain Allah. Di situ perdebatan mereka. Bagaimana mereka mendebat Rasulullah SAW. Seperti Allah katakan, ma darabuhu laka illa jadala. Perdebatan mereka itu hanya jidal, bukan cari kebenaran. Terbukti sekarang. Satu, kita tahu saat Quran turun, bangsa Arab sedang dalam puncak-puncak tata bahasanya, sedang hebat-hebatnya. Ini jawaban para ulama. Jawaban yang pertama, mereka sedang top-topnya dalam kemajuan sastra dan bahasanya, Quraisy. Dan mereka faham, bukan orang nggak faham. Ini tadi ketika nggak ada azimah. Contoh saja, lihat ketika nggak ada azimah. Mereka orang pinter, bukan orang bodoh. Top bahasa Arabnya. Padahal ayat menyebutkan dengan ma, harf ma. Kan ayat sebutkan antum wa ma ta'buduna min dunillah. Yang mereka paham dalam aturan bahasa Arab, ma itu khitab li ghairi aqil, disampaikan kepada orang yang enggak berakal, bukan untuk manusia. Kalau manusia itu man al-aqil. Kalau seandainya itu bukan Quran, dikatakan misalnya antum wa man ta'budun, nah masuk Isa di dalamnya. Tapi kan ayat mengatakan wa ma ta'budun, dan kalian paham wahai Quraisy, ma bukan untuk manusia. Tapi kenapa kalian paksakan bahwa Isa masuk di dalam ayat itu, sehingga kalian menuduh Rasulullah atau Islam ini mengatakan Isa menjadi bara api jahanam? Ayat nggak memasukkan beliau, nggak bisa dipahami begitu. Karena ma ta'budun, Isa nggak masuk di dalamnya. Satu. Yang kedua, diketahui dan mereka pun paham bahwa Isa alaihi salam seorang nabi yang mulia yang tidak pernah bangsa Arab menuhankannya. Ketuhanan Isa itu ada di Bani Israel, mereka yang tuhankan, Nasoro. Bangsa Arab nggak ada yang menyembah Isa. Mereka nyembahnya berhala-berhala tadi, Lata, Uzza, Manat. Sehingga ketika ayat sebutkan kalian dan yang kalian sembah, kalian tuhankan selain Allah, kalian pun tahu nggak ada Isa di situ, karena kalian nggak ada yang menyembah Isa. Itu jawaban kedua. Kenapa kalian perdebatkan? Kalian juga tahu nggak ada dari kalian. Sementara ayat turun kan tertuju kepada kalian, wahai Quraisy. Yang ketiga, kalau saja kalian
memahami Quran dengan baik, kalau saja bukan karena hawa nafsu, di ayat sudah ada jawaban. Karena beberapa ayat setelahnya, setelah Allah katakan tadi, kalian dan yang kalian sembah selain Allah, kalian ibadah selain Allah, bara api jahannam, kalian masuk di dalamnya. Setelah itu Allah sebutkan di ayat 101, innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Adapun orang-orang yang mendapat kebaikan dari kami, termasuk Isa di dalamnya tentunya, Nabi yang telah ditentukan kebaikan bagi mereka, mub'adun, dijauhkan dari jahanam itu. Sehingga kalau yang disembah itu Isa atau yang semisalnya, orang soleh, Nabi atau malaikat, dijauhkan, tidak akan mereka dijadikan bara api jahanam, dimuliakan oleh Allah. Dan mereka nggak ridho, karena mereka nggak ridho disembah selain Allah, tapi yang dihancurkan oleh Allah, dijadikan bara api jahanam untuk menghinakan para penyembah selain Allah dan segala berhala dan Tuhan mereka yang mereka tuhankan selain Allah. Adapun Isa dan yang semisalnya dijauhkan oleh Allah dari jahanam itu, diselamatkan. Ayat sudah menyebutkan, maka Isa nggak masuk. Tapi kenapa kalian perdebatkan? Sudah ada jawabannya dalam konteks ayat. Itulah ketika azimah hilang, membuat orang termakan hawa nafsu, tertutup akal pikirannya, tertutup telinganya. Padahal dalam satu konteks sudah ada jawabannya. Dia ambil comot satu bagian, potongan, dan itu yang diperdebatkan. Dia bilang begini, ini menunjukkan berarti ini kesana kemari ditarik-tarik. Padahal kalau saja diamati di situ sudah terjawab semuanya. Jidal, hilangnya azimah, sehingga orang tidak terbimbing untuk tahu al-haq, tidak terbimbing untuk mencari al-haq, untuk mengamalkan pada dirinya, tapi terseret untuk banyak debat, namanya saja jadal, seperti Allah sebutkan, ma darabuhu laka illa jadala. Jadal dalam bahasa Arab makna asalnya adalah anyaman tali, saling masuk, saling mengikat. Orang kalau tentu orang menganyam kan begini, ini tali dimasukkan ini ke sini kan gitu. Nanti ini masuk ke sini, yang ini nanti masuk ke situ. Kan begitu, saling masuk, saling ikat. Layaknya orang menganyam untuk tikar atau semisalnya. Kenapa disebut jadal? Karena seperti itu kenyataannya. Saling motong, saling masuk, saling, kan begitu orang jadal. Kamu lihat, orang belum selesai bicara, lawan bicaranya diinstruksi potong. Gak bisa berarti gini, belum selesai dia ngasih keterangan. Loh, kok kamu bilang gitu? Antum bilang gini berarti begini. Dia nggak mau dengar dari selesai sampai akhir.
Biar dia bicara sampai selesai. Gini, kamu mau bantah, mau kamu kritik silahkan. Kadang enggak. Ini belum bicara selesai baru 2-3 potong kalimat sudah dimasuki. Itulah jadal. Masuk dia, motong. Kalau saja dia sabar dan memperhatikan sampai selesai, yang mau dia kritik, yang mau dia salahkan sudah terjawab sebenarnya. Seperti ayat tadi. Tapi hawa nafsu. Makanya Sa'di menasihatkan pelajari pembelajaran orang yang memang menginginkan al-haq, mencari al-haq, minta kepada Allah azimah, walaupun minim ilmumu, tapi barokah, ada kesungguhan untuk mengamalkannya, jauh lebih baik daripada orang yang banyak ilmunya tapi nggak ada pengamalannya, hanya untuk bahan debat, hanya untuk pinter-pinteran ngomong, pinteran bicara, pada dirinya sendiri tidak dia terapkan. Itulah ilmu. Nur yaghzifuhullah fil qalb, cahaya yang Allah berikan dalam kalbu. Mengingatkan kita terhadap ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufid, al ilmu ma nafa'. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bukan yang kamu hafal. Bukan. Kamu kira itu ilmu? Bukan. Ilmu itu bukan yang kamu catat. Bukan. Ilmu itu bukan yang kamu baca. Bukan. Ilmu itu bukan yang kamu pahami. Bukan. Ilmu itu pula bukan yang kamu hafal, yang kamu ketahui, bukan itu ilmu. Tetapi hakikat ilmu, kata Imam Syafi'i, yang bermanfaat bagimu. Semua tadi yang kamu baca, kamu tulis, kamu dengar, kamu catat, kamu pahami, kamu hafal, tapi kalau nggak manfaat bagimu, bukan ilmu namanya. Tetap saja kamu seperti orang awam, bahkan lebih buruk. Nggak ada pembenahan akhlakmu, nggak ada pembenahan ibadahmu, malas, bahkan maksiat. Akidahmu pun begitu, akidahmu jelek. Ilmu itu yang bermanfaat bagimu. Kamu istiqomah, terbenahi ibadahmu, terbenahi akhlakmu, bermanfaat bagimu. Kamu menjadi seorang hamba yang semakin lebih dekat kepada Allah. Ilmu itu mendorongmu untuk beramal saleh, bersungguh-sungguh, berazimah. Kamu punya kecemburuan kepada syariat Allah, kepada sunnah. Kamu istiqamah. Itulah ilmu, bermanfaat bagimu. Walaupun sedikit mungkin, secara kuantitas sedikit ilmumu. Mungkin kamu baru selesai satu kitab misalnya, tapi kamu bermanfaat bagimu. Jauh lebih baik daripada fulan yang sudah selesai tahu dan menguasai 10 kitab, tapi nggak ada perubahan padanya. Nggak mencerminkan kalau dia itu orang yang berilmu.
Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu yang bermanfaat. Bukan untuk pinter-pinteran debat, bicara, bukan. Dan tidak diukur dari situ ilmu. Kamu faham dari Allah, kamu faham dari Rasulnya, mengerti apa yang Allah kehendaki darimu, paham apa yang Rasulullah ajarkan padamu, itulah ilmu. Pentingnya hidayah dalam kehidupan kita itu bait syair yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ta'ammal hadakallahu ma qad nazamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu. Cari kebenaran, inginkan kebenaran itu. Harus ilmu itu merubah diri kita, bermanfaat, membenahi kejujuran kita, membenahi amanat kita, membenahi akhlak dalam bermuamalah kita, bahkan ibadah kita kepada Allah, tauhid kita padanya, keikhlasan kita, dan segalanya. Kita skors untuk persiapan maghrib. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah